Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi dasar pemrograman, yaitu tentang penanganan error atau penanganan eksepsi, atau yang lebih sering dikenal dengan exception handling. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan exception atau eksepsi tadi. Jadi yang perlu kita pahami kalau kita membahas tentang eksepsi, kita ya harus tahu dulu makna dari eksepsi atau exception tadi, atau pengecualian di bahasa Indonesianya ya. Pengecualian atau eksepsi itu adalah sebuah kesalahan yang terjadi selama eksekusi program atau ketika program itu jalan ya, runtime. Ya, jadi ketika compile itu tidak kelihatan ada error ya. Tetapi ketika dijalankan itu baru kelihatan ketika kita salah input suatu nilai, maka hasilnya itu akan menampilkan error. Ya. Nah, outputnya itu error. Jadi untuk menangani masalah tersebut kita butuh menggunakan exception handling tadi. Ya. Nah, jadi exception handling tadi kita gunakan supaya program atau aplikasi yang dibuat itu dapat dapat berinteraksi dengan penggunanya, jadi lebih stabil ya, atau tidak langsung mematikan atau menyelesaikan program. Tapi walaupun dia ada error, tapi memberikan pesan, misalnya errornya apa gitu ya. Kalau tidak ada penanganannya, biasa langsung force close ya, atau aplikasinya langsung keluar. Nah, itu yang tidak diperbolehkan kalau kita membuat sebuah aplikasi. Sehingga exception ini nantinya kita gunakan untuk menangani masalah-masalah tersebut ya, supaya walaupun terjadi kesalahan error, dia akan memberikan pesan kepada user kesalahannya apa, tapi tidak mengexit atau tidak keluar dari aplikasi yang dijalankan. Nah, itu yang perlu dipahami pertama kali sebelum kita membahas lebih lanjut tentang exception ini. Nah, ini tadi kenapa kita harus menggunakan exception handling, yaitu tadi ketika program sedang berjalan, kalau terjadi eksepsi, biasanya program langsung dihentikan ya. Nah, kemudian juga ketika kita salah input dan sebagainya, kalau akibat salah input itu menghasilkan sebuah error atau yang tidak bisa dieksekusi oleh program, maka juga akan menghentikan program tadi. Nah, sehingga program yang kita buat kalau masih ada hal yang seperti itu, ya belum bisa digunakan oleh user ya, karena akan merepotkan. Bahkan ya terdapat bug di sana ya, yang belum bisa ditangani, sehingga kita harus menanganinya supaya aplikasi yang dibuat juga lebih user friendly. Nah, contohnya seperti ini. Jadi contoh yang paling umum ya, biasanya pembagian. Nah, kalau sebuah angka, apapun angkanya ya, dibagi dengan 0, biasanya kalau di teorinya, di matematika, itu tidak terdefinisi ya, atau tak terhingga. Nah, sama juga di dalam aplikasi. Ketika terjadi sebuah pembagian dengan 0, jika kita tidak menangani masalah ini, ketika kita inputkan pembaginya itu 0, maka akan menghasilkan eksepsi tadi. Ya.
karena komputer tidak akan bisa atau tidak sanggup ya mengeksekusinya, sehingga akan menghasilkan eksepsi. Nah, untuk itu salah satu contohnya, maka kita harus memerlukan yang namanya penanganan error. Nah, dan itu terjadi biasanya ketika aplikasi berjalan. Kenapa? Karena ketika aplikasi berjalan, misalnya pembilang dibagi penyebut ya, pembilangnya berapalah terserah ya, dibagi penyebut. Selama penyebutnya itu tidak nol, biasanya tidak ada masalah ketika membagi ya. Tetapi ketika kita isikan pembaginya itu dengan nol, maka hasilnya ya kalau di matematika ya tak terhingga, ya terdefinisi ya. Kalau di bahasa pemrograman biasanya ketika dijalankan ya akan error, yaitu tadi eksepsi tadi ya. Sehingga kita membutuhkan penanganan error tadi. Nah, ini ada beberapa keadaan ketika kita tidak menangani sebuah eksepsi. Saat Java mengalami kesalahan atau kondisi yang mencegah eksekusi dilanjutkan secara normal, Java akan menghasilkan eksepsi tadi. Kemudian, jika eksepsi tadi tidak disadari oleh programmer, maka itu tadi aplikasi akan berhenti tiba-tiba. Salah satu contohnya tadi itu. Ya, salah satu contohnya itu yang pembagian tadi ya dengan nol. Ya, kalau tidak aware dengan aplikasi atau codingan yang kita buat, biasanya programmer itu nggak akan tahu nih dengan angka-angka berapa sih dia akan error. Nah, tahunya dari mana? Ketika melakukan proses debugging ya, pengujian ya, debugging lah ketika proses pengetikan coding, kemudian kan langsung debugging ya. Ya, debugging itu biasanya ada orang khusus ya, biasanya tidak programmernya. Ya, programmernya juga harus paham ya. Nah, tapi setelah selesai nanti ada proses debuggingnya harusnya, supaya bisa orang lain bisa mengawasi kira-kira apa sih yang kurang dari source code yang ditulis, nah, gitu ya. Jadi ada pengawasnya lah. Gitu. Nah, itu berarti kita harus tahu teknik debuggingnya nantinya. Tapi intinya itu. Nah, kemudian kalau kita tidak tangani, nanti pesan error yang cukup panjang tadi dan kode-kode tertentu itu akan muncul kalau tidak kita tangani. Nah, kalau kita tangani, kita bisa melakukan proses modifikasi terhadap output akibat error tersebut. Ya, misalnya nih, kalau tidak kita tangani pembagian dengan nol, nanti ya banyak ya tulisannya ya biasanya sih errornya itu pembagian dengan nol ya, divide by zero exception kalau tidak salah ya, nanti kita lihat. Nah, seperti itu ya, kode-kode yang mungkin tidak dipahami oleh si user. Nah, terus kalau kita pakai eksepsi, apa bedanya? Kalau pakai eksepsi, kita bisa menampilkan pesan yang lebih manusiawi ya. Yang lebih manusiawi itu maksudnya si user itu paham apa maksud dari yang kita tulis itu salah gitu ya. Misalnya pembagi tidak boleh nol pesannya gitu. Otomatis nanti untuk selanjutnya si user ini akan menginputkan nilai-nilai selain dari nol. Gitu. Dan aplikasi juga tidak tiba-tiba langsung keluar. Nah, ini ada contoh ya. Kalau ini tanpa eksepsi, tapi langsung diberikan if di sini ya. Di sini if misalnya ada pembaginya 0. Jika pembaginya 0, muncul pesan tidak bisa dibagi dengan 0. Kalau tidak, baru dilakukan eksekusi. Nilainya dibagi dengan pembagi tadi. Ya. Nah, itu salah satu alternatif ya. Tapi lebih disarankan menggunakan eksepsi. Itu akan lebih baik. Kita tidak perlu lagi
eh, memilih angka-angka yang menyebabkan error. Kalau ini kan sudah tahu nih, si programmernya biasa udah tahu nih angka-angka yang menyebabkan error ya. Nah, ketika runtime ini kadang-kadang nggak tahu. Tidak hanya ini mungkin masalah pembagian, masalah simpel ya. Mungkin nanti ada yang lain, masalah ketika membuat file itu kan harus ada penanganannya. Gimana kalau file membaca file ya. Ketika membaca file gimana kalau ketika membaca file itu filenya tidak ada? Ya, otomatis kalau tidak ada dan tidak ada penanganannya otomatis error. Nah, bagaimana cara penanganannya? Kan nggak bisa pakai if aja. Pasti ada penanganan-penanganan yang lebih dalam lagi. Itu caranya menggunakan exception tadi. Oke, untuk exception ada dua kategori. Pertama ada yang dapat diperiksa ya. Dapat diperiksa itu pada saat kompilasi. Kemudian kedua yang tidak dapat diperiksa ya ketika aplikasi itu runtime ya atau jalan. Nah, kalau yang dapat diperiksa itu biasanya ya ketika file tertentu ya, membaca filenya tidak ketemu gitu ya. Kan inputannya itu dari si user ya. Tapi kalau yang tidak disangka-sangka biasanya ya, itu karena misalnya sebuah array-nya yang kita panggil itu melebihi jumlah elemen array yang ada. Atau nilainya itu masih 0. Nah, itu biasanya yang kategori yang tidak bisa atau tak terperiksa tadi. Nah, untuk penanganan error, kita bisa menggunakan block try and catch ya. Nah, block try catch ini itu digunakan untuk menangani error tadi ya. Jadi untuk penggunaan block and try ya. Block try and catch ini perintah atau source code yang kemungkinan akan menyebabkan error itu diletakkan di block try ya. Nah, catch-nya ini digunakan untuk melakukan proses atau menerima jika terjadi eksepsi. Ya. Jadi ini ya. Jadi secara umum seperti ini, nanti bisa dibaca. Saya langsung saja ke bagian contoh. Nah, block try ini berisi tadi ya, berisi tentang perintah atau coding yang kemungkinan akan menyebabkan exception. Jadi, letakkan di block try. Nah, kemudian eksepsinya atau penanganannya itu diletakkan di dalam catch-nya ya. Catch-nya ini terserah kita ya. Apakah kita ingin menampilkan errornya atau mau kita tampilkan dengan kalimat atau pesan yang lebih manusiawi supaya bisa dipahami oleh user. Ya tergantung kita. Oke, seperti ini ya, sama ya. Block try akan dijalankan, kemudian bagian exception-nya akan terjadi dan block try lainnya tidak akan dijalankan. Misalnya ya, ketika dijalankan sebuah perintah di block try ini ada yang error. Ya. Ada yang eksepsi tadi ya, terjadi eksepsi, maka ketika terjadi eksepsi dia akan memeriksa nih, ada nggak penanganan eksepsinya? Misalnya tadi pembagian dengan 0, ada nggak eksepsi untuk pembagian dengan 0? Kalau ada, maka akan diarahkan ke sana. Kalau tidak ada penanganan eksepsinya untuk pembagian dengan 0, maka ya seperti tadi, tetap berhenti ya, walaupun dia di kalang atau di block try
otomatis dia tetap akan berhenti. Intinya di sini ya, di charge-nya. Ini satu paket, jadi tidak bisa terpisah. Kalau kita gunakan try harus ada temannya, yaitu charge, dan terakhir nanti sebetulnya ada lagi finally. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada nilai A sama dengan 100, kemudian ada juga integer res. Ya. Nah, kemudian ada sebuah inputan ya untuk memasukkan nilai B. Ya, kemudian nilai C dan hasilnya diproses ya, yaitu dengan rumus B bagi 10 dibagi B kurang C. Nah, ketika kita memasukkan sebuah angka, kita kan nggak tahu pengurangannya itu akan menghasilkan 0 atau enggak. Ya. Kalau tahu menghasilkan 0 atau enggak, ya udah kita tuliskan aja. If inputannya 0, apa yang dilakukan? Itu biasa aja. Tapi kalau tidak, ya kita harus memeriksa juga sih, B kurang C, apakah sama dengan 0? Nah, seperti itu juga jadinya. Sebetulnya makin banyak yang harus dikerjakan, sehingga kita butuh blok ini, blok try dan catch ini. Nah, kalau seperti ini, kalau yang diinputkan B sama C nilainya sama, otomatis B kurang C ini 0. Ya. Sehingga hasil res ini 10 bagi 0, yaitu tadi, tak terhingga. Kalau terjadi hal seperti itu, maka dia akan langsung dilempar ke blok catch ini. Ya. Apa yang dilakukan di blok ini? Ya, tergantung kita. Berarti misalnya pertama ngambil message errornya itu apa. Kalau terjadi error, nah kemudian ditampilkan errornya. Ya, itu cara pertama. Atau langsung kita tahu nih, kalau error seperti ini maka yang muncul pesannya misalnya inputan nilai B dan nilai C tidak boleh sama, misalnya keluarnya ya, itu boleh, nggak ada masalah. Baik, mungkin kita lihat dulu ya contohnya supaya mungkin tambah jelas ya bagaimana sih penggunaan apa tadi penanganan eksepsi gitu ya. Baik, mungkin kita langsung ke bagian codingan. Kita coba membuat sebuah kelas baru namanya contoh bahasa Indonesia aja eksepsi saya buat ya, contoh atau eksepsi gitu ya, eksepsi 1. Oke. Saya langsung letakkan saja di program utamanya. Ya, di void, di main ya. Pertama, misalnya kita memberikan sebuah nilai tadi inputan aja ya, mungkin biar lebih jelas terjadi ketika runtime gitu ya. Oke, saya pakai inputan scanner saja. Scanner tadi bolehlah saya buat console atau keyboard sama dengan new console, scanner. Oke, inputannya dari keyboard saja, system.in. Oke, selanjutnya kita buat masukkan nilai A. Misalnya kita buat ada masukkan nilai pembilang ya, pembilang yang bagian atas, baru console
kita simpan in, kemudian kita panggil console dot, karena ini adalah sebuah angka ya inputannya, saya buat console.in. Berarti saya coba ini in pembilang. Oke, ini aja. Baru masukkan penyebut. Penyebut itu yang pembaginya ya. In penyebut. Oke, console dot next in. Oke. Nah, ini sudah kita buat. Kemudian karena dia pembagian, otomatis yang kita bagi itu menghasilkan sebuah nilai ya. Ada kemungkinan akan menghasilkan sebuah nilai pecahan. Sehingga saya gunakan misalnya double hasil sama dengan pembilang bagi penyebut. Oke. Seperti ini. Kemudian kita keluarkan hasilnya. Hasil. Oke, seperti ini aja, sama dengan hasil. Nah, coba kita lakukan running aplikasinya. Sebentar, saya arahkan ke sini dulu ya. Saya copy dulu, ini copy paste. Saya arahkan ke alamat di mana saya menyimpan file ini. Sorry, copy, paste. Oke, saya ulangi lagi. Copy paste, absolute path, baru saya paste. Ya, ini supaya mudah aja. Codelab/src ya. Nah, kita sudah masuk ke ke dalam folder src. Selanjutnya kita lakukan proses compile. Contoh eksepsi.java ya, eksepsi 1.java. Oke, ketika compile dia nggak error ya. Coba kita jalankan. Ketika dijalankan juga seharusnya nggak error ya. Oke, masukkan nilai pembilang ya. Pembilangnya misalnya 10. Kemudian penyebutnya oke, kita buat 2. Biasanya sih nggak ada masalah, normal-normal aja ya, hasilnya 5. Ya, atau pembilangnya 10. Kemudian penyebutnya 3. Hasilnya 3,0. Kenapa? Karena pembilang dan penyebutnya in. Seharusnya kita konversi dulu atau kita casting ke bilangan pecahan ya. Nah, bagaimana caranya ya? Seharusnya sih ketika ini di di casting saja sih ya.
juga double. Oke. Jadi pembilang di casting, penyebut juga di casting. Nah, ini juga sudah kita bahas ya di awal-awal pembahasan tentang dasar pemrograman ya, masalah casting. Nah, ini juga belum ada masalah ya, tapi kita untuk untuk memperbaiki supaya hasilnya itu pecahannya itu benar gitu ya. Oke, misalnya 10 kemudian 3. Hasilnya baru 3,333. Nah, sekarang sudah benar karena sudah kita casting nih. Yang tadinya integer sudah kita jadikan double. Masalahnya di sini tadi. Karena inputannya integer dibagi integer, hasilnya harusnya integer. Tapi karena kita buat double di sini, ya yang integer tadi dijadikan ke double. Nah, ini ya kalau ini sudah paham mungkin ya. Ini saya jadikan print saja mungkin biar lebih rapi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau inputannya itu selain dari yang penyebutnya itu selain dari angka yang bukan angka 0. Sorry. Kalau inputannya kita inputkan itu 0. Yang tadi kan selain dari 0 ya penyebutnya ya. Nah, pembilangnya terserah lah berapa aja. Misalnya 10 tadi tetap. Tapi pembaginya 0. Yang terjadi adalah hasilnya infinity ya. Nah, ini sudah langsung ya. Karena di sana udah ada ininya, castingnya. Sepertinya karena sudah ada casting. Coba kalau tidak ada casting, infinity. Ya, tak terhingga. Apakah masih sama? 30 dibagi 0. Oke, nah ini ya. Kalau tadi karena double ya langsung otomatis. Nah, seperti itu. Nih, errornya arithmetic exception by 0. Nah, otomatis kita perlu mengkonversinya atau menanganinya supaya tidak error seperti ini. Kalau error kan langsung berhenti. Nah, kan jadinya aplikasi yang kita buat berhenti di tengah jalan nih kalau ada error. Ya, nanti aplikasinya nggak kepakai kalau menghasilkan output yang seperti itu ya. Nah, sehingga kita butuh yang namanya block try and catch untuk mengatasi masalah eksepsi ini. Jadi di mana letaknya? Tambahin aja di bagian atas atau bagian yang menyebabkan error tadi ya. Di bagian sebaiknya di bagian ini. Boleh di sini ya. Semuanya aja sih ya. Kenapa? Karena scanner juga kemungkinan akan menghasilkan error yang tak terduga ya. Misalnya ini kan inputannya int. Kalau kita isi jadi karakter gimana? Ya, kita cek dulu. Kita isi dengan W misalnya. Error kan? Nah, hal seperti ini perlu penanganan. Ya. Di sini katanya input mismatch exception. Nah, ini kita harus lakukan proses penanganan. Ya, yang pertama tadi ada yang masalah arithmetic exception, yang kedua input mismatch exception. Nah, jadi yang pertama dulu nih. Nah, karena kebetulan kita ketemunya ini, baik kita tuliskan. Jadi nulisnya langsung di atas aja. Jadi untuk global keseluruhan nanti tinggal catch-nya itu kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Try. Nah, biar aja seperti ini. Jadi ketika inputannya salah, ya udah ada yang dikeluarkan. Nah, oke. Pertama tadi input mismatch.
input mismatch exception. Ya, ini saya buat E1 ya, error 1 maksudnya. Atau eksepsi 1. Apa yang terjadi kalau ada eksepsi 1? Kita buat outputnya itu masukkan angka. Ya, perintahnya itu mohon masukkan angka misalnya. Masukkan angka. Nah, karena integer ya. Angka bulat ya. Karena kalau kita isi dengan angka pecahan, sebetulnya sih mungkin dia bisa langsung melakukan casting ke double ya, bisa. Ya. Tapi nanti tetap dibulatkan sama dia. Tapi kita buat ini, mohon masukkan angka bulat. Gitu ya. Jangan dianggap angka bulat ini 0, enggak ya. Angka bulat itu angka integer lah, kira-kira seperti itu. Atau dengan bahasa yang lain yang lebih mudah dipahami juga boleh nantinya. Ini yang pertama. Ya. Kita tes. Oke, nilai pembilang 10. Oke, kita tulis R misalnya ya. Oke, mohon masukkan angka bulat. Nah, tapi langsung berhenti aja karena dia tidak mengulang lagi, tidak apa namanya, tidak mencoba lagi. Seharusnya ya diarahin lagi supaya masuk ke sana. Gitu. Ya, ketika error, nah udah berhenti aja karena memang programnya ini didesain sekali proses ya. Makanya dia tidak kembali lagi. Tapi intinya kan tidak menampilkan error yang banyak-banyak tadi. Ya. Kalaupun kita mau ketika terjadi error seperti ini untuk meneruskan ya kita buat sebuah mekanisme programnya ya supaya dia bisa balik lagi ke awal gitu. Ya bisa pakai apa namanya? Pakai perulangan ya atau apalah yang bisa kembali ke program sebelumnya ya atau bisa pakai rekursif dan sebagainya. Nah intinya kalau ada yang seperti ini dia akan menangani nih kalau salah input. Ya. Nah, kemudian ini yang pertama. Nah kalau kita inputkan ke yang lain misalnya ya tadi kan ini sudah oke lah ya nggak ada masalah. Tapi ketika kita inputkan nilai yang kemungkinan dibagi dengan 0, ini masih error ya, masih menghasilkan eksepsi. Coba kita lihat misalnya 9 dibagi 0. Nah, masih error. Nah, di sini kan tidak mungkin ya kita buat aplikasi error seperti ini. Nah, kita tambahkan saja chats lagi. Ini, jadi chatsnya itu boleh beberapa ya. Tinggal tambah arithmetic exception. Saya buat E2 kalau ada exception yang kedua. Atau mau secara global juga langsung tulis exception itu boleh juga. Tapi itu tidak disarankan hal yang seperti itu ya. Boleh, jadi itu langsung exception, itu kelas exception tertinggi ya. Sebetulnya yang input mismatch exception juga diwarisi dari kelas exception juga. Ya. Tapi kalau kita langsung pakai exception itu boleh, tapi tidak disarankan. Ya. Jadi harus kita detailkan satu-satu kira-kira apa saja sih yang kemungkinan error dari perintah ini. Sudah kita buat sum out. Hindari penyebut 0 misalnya ya. Jangan membagi dengan 0. Jangan membagi dengan 0 misalnya ya. Oke, seperti ini aja. Save. Kita jalankan lagi. Kita compile dulu. Kemudian kita jalankan. Pembilangnya tadi 9, penyebutnya 0. Hasilnya jangan membagi dengan 0, dia langsung diarahkan ke eksepsinya. Nah, itulah yang disebut dengan exception handling ya. Ketika ada masalah di bagian
block try, dia akan dilempar ke catch-nya. Jika catch pertama bukan yang dimaksud dari error-nya, dia akan melihat catch yang lain. Ya, catch yang lain ini misalnya tidak juga, maka ya sudah, tetap error kayak tadi yang pertama, kayak ini ya, kalau tidak ditemukan. Nah, itu yang harus dipahami. Berikutnya, ini beberapa eksepsi yang umum, ya, yang kemungkinan kita akan ketemu. Ya. Pertama ada array index out of bound. Ini biasanya eksepsi muncul atau kemungkinan ada eksepsi yang seperti ini jika kita menggunakan array. Kalau kita menggunakan array biasanya ya kemungkinan besar kalau tidak inputannya ada salah atau melebihi dari kapasitas jumlah elemen array yang ada, dia biasa akan memunculkan pesan ini, ya. Karena yang diakses itu melebihi dari banyak elemen yang ada di array tersebut. Kemudian ada juga null pointer exception. Null pointer exception ini jika yang kita akses itu variabelnya masih berisi 0, sehingga kita tidak bisa mengambil isi variabel tersebut, ya, karena masih 0. Nah, kemudian ada I/O exception. Biasanya ini terjadi karena operasi input-output yang gagal, ya. Contoh, membaca file atau membuat file, ya. Membuat file yang tidak berhasil, ya, biasanya itu akan menghasilkan I/O exception, sehingga kita butuh menuliskan I/O exception ini. Nah, pertama tadi contoh umum yang sering ketemu, yaitu eksepsi array-nya melebihi indeks elemen yang ada, ya, dari jumlah indeks elemen yang ada. Misalnya di sini, ya, jumlah elemennya itu totalnya 5, berarti indeksnya itu antara 0 sampai 4. Tetapi ketika kita manggil di sini, ya, kita panggil indeks kelima. Nah, kan indeksnya nggak sampai kelima. Jumlah array-nya iya 5, tapi kan dihitungnya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ketika kita akses untuk yang indeks kelima, ya dia akan memunculkan eksepsi ini, ya. Nah, sehingga untuk menangani ini kita butuh memberikan penanganan error tadi atau penanganan eksepsi. Ya, contoh, kita buat contoh eksepsi 2 gitu, ya. Sorry, nggak boleh pakai spasi. Oke, contoh eksepsi 2 itu pertama masalah array, ya. Misalnya kita tentukan array satu dimensi, ini contohnya. Kita gunakan integer saja. Integer berapa, ya? Integer array-nya itu angka, boleh, ya, atau bilangan lah, ya, mungkin lebih tepat. Bilangan new in, kita buat 4, ya, berarti 0 sampai 3 nih. Nah, kemudian kita akses yang ke berapa gitu, ya. Berarti misalnya, ya, kita buat scan, sorry, kita buat isinya dulu lah, ya. Bilangan sama dengan 1, 2, 10, 20, biar beda, ya. 30,
30, 40, sorry, ini tidak bisa cara penulisan yang seperti ini di sini ya, di Java. Oke, kita buat satu-satu aja. Yang ke 0, 10, bilangan yang ke 1, 20, yang kedua 30, karena apa namanya, maksimum itu 4, berarti indeksnya hanya sampai 3 ya, 40 seperti ini. Nah, kemudian data udah tersedia nih 10, 20, 30, 40. Kemudian kita apa namanya, kita beri inputan nih, kita beri inputan, misalnya kita dibolehkan mengakses apa namanya, mengakses indeksnya ya, nanti keluar outputnya gitu loh. Scanner system.in. Nah, mungkin kita buat outputnya itu mas indeks ke berapa inputannya gitu ya, console dot, sorry, inputan karena ini integer berarti in, saya buat index aja sama dengan console dot next in ya, saya contohkan next in aja. Nah, kemudian hasilnya saya buat sort ya. Hasilnya itu isi indeks ke IDX adalah plus bilangan IDX. Nah, seperti itu outputnya ya. Jadi isi indeks ke berapa yang diinputkan ya adalah ya indeksnya, apa isi dari indeksnya berapa. Nah, apa yang terjadi kalau kita jalankan? Oke, kita coba jalankan. Sorry, eksepsi kedua ya. Oke. Indeks kedua hasilnya berapa? Harusnya sih 30. Oke, betul ya. Coba kita ambil eksepsi ke 5. Kan melebihi batas tuh ya. Seharusnya ya, oke, error. Array index out of bound exception. Karena indeks 5 itu di luar dari yang sudah ditetapkan, yaitu hanya 4 panjangnya antara 0 sampai 3. Nah, seperti itu. Sehingga kita harus memberikan eksepsi kepada si perintah ini gitu. Nah, yang dilakukan berarti kita harus menuliskannya di bagian ya, boleh dari awal ya. Kalau kita memang mau apa namanya, menangani eksepsi juga tulis scanner yang tadi silahkan. Kalau tidak, berarti saya langsung ke bagian ini. Karena outputnya di sini yang bermasalah. Ya, bermasalahnya di sini ya sebetulnya. Karena dia nggak bisa ngambil bilangan ke inputannya 5. Nggak bisa, nggak ada bilangan ke 5. Berarti masalahnya sebetulnya di sini. Nah, jadi boleh kita tulis seperti ini. Try. Oke, baru
brackets. Nah, kita harus lihat nih, array index out of bound exception. Ya, saya buat E1 aja, atau E aja silakan, nggak ada masalah, itu variabel ya. Apa yang dilakukan ketika error, ya silakan ngasih pesan apa gitu ya, melebihi misalnya. Atau kalau kita mau akses juga boleh untuk mengetahui errornya lebih dalam gitu, boleh aja. Ya tinggal e1.message, get message ya, itu bisa. Nah, kalau biasanya sih kalau kita ingin menampilkannya ke user, ya buatlah kalimat yang mudah dipahami ya gitu. Nah, mungkin ini saya gunakan saja indeks melebihi batas. Indeks melebihi batas. Ya, kasih keterangan indeks maksimum adalah misalnya kita buat bilangan dot length. Nah, panjang. Ya, berapa banyak? Ada 4. Oh, sorry. Kurang 1 ya. Kenapa? Karena bilangan dot length itu 4. Sedangkan di situ ditulis indeks maksimum adalah ya, 3. Berarti yang diinputkan maksimal 3 maksudnya gitu. Oke, coba kita lihat lagi hasilnya. Apakah benar? Oh, tunggu, sorry. Ada kurungnya kurang ya. Oke, coba kita masukkan tadi ya sama indeks ke-5. Nah, indeks melebihi batas. Indeks maksimum adalah 3. Nah, gitu. Jadi ngasih pesan. Dan itu manusiawi ya. Pesannya masih bisa dipahami oleh si usernya. Kalau outputnya seperti ini, kalau bukan seorang programmer ya nggak akan paham ini maksudnya apa. Ya sorry, yang ini ya. Kalau ada keluar seperti ini, apa maksudnya ya? Ya bingung juga si user. Kecuali dia programmer. Nah, kalau dia programmer ya otomatis tahu, oh ini melebihi. Ya, tetapi aplikasinya udah terlanjur keluar, ya otomatis dia harus mengulang lagi menghidupkan aplikasinya. Nah, itu ya. Jadi itu bisa kita lakukan kalau kita ingin menangani eksepsi yang berhubungan dengan array. Nah, kemudian bagaimana dengan nol? Nah, contohnya kalau untuk yang nol seperti ini ya. Jadi misalnya ya, kita gunakan string name sama dengan nol. Ya, kemudian kita panggil name.length ya. Sedangkan name itu masih tidak ada isinya. Sedangkan di sini panggil panjangnya berapa, otomatis dia akan mengalami eksepsi tadi ya. Coba kita lakukan demonya. Kita buat satu lagi dengan nama sama tadi ya, contoh eksepsi 3. Baik, sama seperti biasa.
tadi apa, string nama, kita buat 0 dulu. Kemudian kita panggil jumlah karakter atau panjang karakter, sorry ya, panjang karakter nama Anda adalah nama dot length. Nah, seperti ini. Kalau ada isinya, otomatis dia bisa baca. Ya, misalnya kita tulislah dulu ya. Nama saya Budi, misalnya. Ya, kita lihat hasilnya 3. Oke, panjang karakternya adalah 4 si Budi ya. Nah, gimana kalau dia kita isi dengan 0? Nah, otomatis kita lihat hasilnya. Nah, di sini keluar nih. Exception, null pointer exception. Ya. Di bagian line keempat yang ini. Dia nggak bisa baca untuk yang method length-nya. Karena dia nilainya 0, nggak bisa dihitung karena nggak ada isinya sama sekali. Nah, oleh karena itu perlu kita tambahkan block try. Ya. Boleh dari sini atau setelah 0. Karena yang bermasalah sebetulnya yang bagian ini. Ya. Yang bermasalah itu bagian ini. Waktu manggil nggak bisa. Kenapa? Karena nilainya masih 0. Jadi mau buat try-nya di sini itu boleh. Atau mau di sini biar sekaligus, ya silakan aja, nggak ada masalah ya. Try. Oke, masuk. Nah, itu adalah 0 pointer exception. Jadi kapan kita tahu nih errornya? Kapan kita tahu nama-nama exception-nya? Ya, ketika kita melakukan proses pengujian ya, sekaligus debugging di sana ya. Nah, kita inputkan beberapa kemungkinan nilai. Nah, dari situ kita akan tahu, oh kalau nilainya ini menghasilkan eksepsi ini. Kalau inputannya lain lagi, eksepsinya lain lagi. Ya harus dicoba dulu baru kita buat. Atau kalau kita sudah terbiasa, biasa tahu tuh kira-kira exception yang harus kita tuliskan apa aja, itu udah tahu. Tapi kalau masih jarang, masih belajar, biasanya ketemunya atau kapan sih kita nulis exception-nya itu, ya berarti kita harus tahu eksepsinya dulu, baru bisa kita tulis di sini ya. Ini null pointer exception. Karena kita sudah dapat nih exception-nya, tinggal tulis ulang di sini ya. Misalnya E aja lah ya. Oke. Apa yang terjadi kalau misalnya, oke, tadi kan pesan ya. Semuanya pesan. Nah, sekarang saya coba ganti get message. Nah, apa sih output dari get message? Kita lihat. Nah, 0 ya. Kenapa? Karena 0. Nah, gitu. Nggak bisa. Itu get message ya. Kalau mau lebih manusiawi, ya tinggal dituliskan aja di sini. Apa tulisannya? Ya, nama tidak dapat diproses karena belum memiliki nilai atau belum memiliki inputan, misalnya. Silakan aja. Ya, itu untuk yang null pointer exception.
Nah, berikutnya I/O exception. Nah, di sini dicontohkan untuk membuat file baru ya. Contohnya test file.txt. Nah, baik, kita coba membuat file baru menggunakan library file ya. Contoh eksepsi 4, buat. Nah, baik, pertama misalnya kita menuliskannya tanpa blok try. File, saya buat F aja, sama dengan new file, kita buat aja langsung test.txt, misalnya ini aja ya. File.txt. Nah, kemudian kalau sudah berarti kemudian create ya. Create file, create new file, sorry. F.create new file. Berarti dia akan membuat file dengan nama test.txt. Harusnya nanti muncul di sini ya. Nah, kemudian di sini kebetulan library dari file itu sudah mengharuskan menggunakan block try. Nah, itu enaknya kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan IDE. Kita langsung tahu nih, langsung dikasih tahu ini nggak bisa seperti ini, dia harus diletakkan di block try atau ada yang menghandle eksepsinya lah intinya itu ya. Karena untuk menghandle exception itu ada beberapa cara, salah satunya block try, kemudian bisa juga menggunakan throw ya, menggunakan throw dilempar ke kelas mana gitu ya, itu bisa. Nah, kita gunakan yang simple saja dulu menggunakan try. Kalau throw juga nanti ujung-ujungnya pakai try juga sih. Nah, seperti ini ya. Dia langsung tahu nih, oh create new file dia membutuhkan eksepsi karena eksepsinya di sini sudah ada di kelas file ya. Di kelas file itu sudah mengharuskan si metode create new file itu harus diarahkan ke mana gitu. Kalau di sini penjelasannya errornya unhandled exception Java IO .io exception. Sudah tahu berarti kita. Berarti harus di handle oleh IO exception. Berarti kalau kita menggunakan penggunaan pembuatan file atau membaca file itu harus menggunakan IO exception. Baik, berarti try. Oke, ini saya letakkan di antaranya. Apa tadi? IO exception. Misalnya ya. Oke, nah dia langsung hilang errornya ya. Ya, itu enaknya kalau kita menggunakan IDE yang sudah memiliki fasilitas seperti ini. Kalau kita menggunakan NetBeans juga seperti itu sama ya. IntelliJ, yang lain juga ya, Eclipse juga sama. Jadi kalau sudah bisa, usahakan gunakan IDE yang mempermudah cara penulisannya. Oke, apa yang terjadi kalau ada error? Ya, misalnya kita buat pesannya ya, sama ya tadi. Oke. Untuk saat ini karena tadi beberapa kali sudah saya gunakan yang pesan yang ditulis manual. Ya, sekarang kita ingin mengambil pesan errornya apa gitu kalau tidak berhasil. Save.
Coba kita lihat hasilnya. 4. Oke. Oke, hasilnya the page is invalid. Nah, invalid page-nya. Jadi tidak bisa ya, error kalau kita membuat seperti ini. Dibilang di sini page name. Ya, kalau ini new file. Oke. Dia sepertinya harus lengkap di sini ya. Page-nya apa? Jadi harus lengkap, misalnya di mana ya? Saya buat misalnya di saya ada drive D titik 2 test.txt lah gitu ya. Oke, berhasil, tapi nggak ada keterangannya ya. Ya karena nggak kita tulis. Misalnya file berhasil dibuat, misalnya gitu. Harusnya di sini tulis ya, file berhasil dibuat. Coba kita lihat. Tunggu sebentar, saya cek dulu di bagian oke ya oke ya, berhasil dibuat ya. Nah, mungkin kita tambahkan lah di sini ya, out file berhasil dibuat. Nah, nanti tinggal diperiksa aja hasilnya seperti apa. Karena kalau mau diletakkan di sini boleh juga ya. Berarti kita harus menuliskan lengkap nih. Kita gunakan saja ini. Saya ulangi saja di bagian ini. Nah, kenapa dia otomatis backslash ya? Karena backslash ini kan untuk escape karakter ya. Kalau mau diganti boleh, kalau mau seperti itu juga boleh, nggak ada masalah. Ini boleh juga. Tinggal pilih. Oke, file berhasil dibuat. Berarti dia otomatis ke sini. Oke. Oke, file berhasil dibuat. Kita cek test.txt ya, tapi isinya masih kosong karena belum ada inputan apapun. Tapi intinya itu, karena untuk pembahasan bagaimana mengisi ini nanti itu bahasan lain lagi ya. Di sini kita intinya bisa memahami bagaimana cara menggunakan penanganan eksepsi ini. Ya. Jadi caranya seperti itu kalau ingin menangani eksepsi. Baik dia ini membuat file atau membaca file, nanti silakan dieksplorasi lebih lanjut. Nah, kemudian ya tadi ya, ini udah dijelaskan juga ya. Tadi di awal kita dibolehkan untuk menuliskan secara langsung jika dalam satu dalam satu perintah itu memiliki beberapa eksepsi. Itu jadikan satu boleh jadi exception. Ya, otomatis di sana semua sih penanganan errornya, tapi itu tidak disarankan ya. Lebih baik kita lakukan penanganannya per error. Jadi akan lebih jelas errornya apa dan pesan yang ditampilkan juga sesuai dengan error
dari yang dihasilkan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan langsung exception di sini. Ya. Ini kelas tertinggi dari kelas yang digunakan untuk penanganan error. Jadi semua tadi itu bisa kita lakukan dalam satu perintah ini aja sebetulnya ya, tapi tidak disarankan. Nah, contoh seperti ini. Ini praktek yang kurang benar ya. Boleh tidak ada error boleh. Ya, tapi kurang tepat lah kalau dibilang kalau cara menuliskannya seperti ini ya. Di sini seharusnya kan kalau seperti ini kita langsung menggunakan IO exception. Karena kita langsung menuju filenya. Ya, menuju apa? Menuju eksepsi dari yang ada di sini ya. Kebetulan di sini adalah masalah file, berarti eksepsinya IO exception. Nah, di sini ya harusnya seperti ini penulisannya sehingga kita bisa menampilkan errornya itu bisa kita tampilkan pesannya sesuai dengan per errornya tadi. Nah, kalau seperti tadi, otomatis kita kalau ingin tahu errornya apa, berarti kita harus menuliskan get message. Sedangkan get message tadi ya tidak semua user mungkin tahu ya, atau mungkin bahasanya berbeda dengan bahasa kita. Misalnya yang ingin kita tampilkan pesannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi kalau yang muncul di sini kan nanti pesannya bahasa Inggris. Kalau kita tuliskan get message, yang keluar bahasa Inggris. Sedangkan yang kita butuhkan si user, kebetulan si usernya yang akan menggunakan aplikasi itu adalah berbahasa Indonesia, ya, maka sebaiknya kita juga gunakan penanganan errornya juga untuk pesan-pesannya ya bahasa Indonesia supaya mudah dipahami gitu. Ini tadi ya yang lebih tepat seharusnya seperti ini kalau mau menuliskan perintahnya. Nah, kemudian sebelum berakhir di dalam exception juga ada namanya custom exception. Jadi kita bisa menuliskan exception-nya secara custom. Jadi bisa kita buat cluster sendiri exception-nya, tapi intinya dia harus mengextend atau mewarisi dari kelas exception. Jadi akan kita contohkan sebentar ya. Jadi bagaimana menuliskan custom exception ini. Yang pertama berarti kita harus membuat sebuah kelas yang digunakan untuk membuat ya custom exception ya. Jadi kita cek dulu atau kita buat di sini ya, baru aja new kelasnya itu kita buat yang eksepsi 5 aja ya. Contoh eksepsi 5. Nah, contoh eksepsi 5. Di sini kita buat seperti biasa ya. Public static void main. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap eksepsi ini? Ya, silahkan aja ya. Misalnya ada eksepsi apa gitu. Intinya bisa kita custom apa yang mau kita buat. Contoh misalnya nanti ya. Mungkin kita buat apa ya yang lebih oke. Kita buat ininya dulu lah, apa? Kelas custom class exception-nya. Nanti misalnya ya, lebih mudah lah saya buat my exception.
saja nama kelasnya. Nah, kalau kita buat seperti ini, kita harus mengextend dari exception karena seluruh exception tadi diturunkan dari kelas exception ini. Nah, kalau kita ingin membuat custom exception, jangan lupa menuliskan di awal seperti ini, kemudian kita buat konstruktornya. Nah, kita bahas dulu secara umum aja konstruktor itu apa, nanti itu pembahasannya di object oriented programming ya, di mata kuliah selanjutnya sebetulnya ini di algoritma dan pemrograman atau apa pemrograman lebih lanjutnya nanti ada. Kita buat public my exception. Nah, kalau kita buat public my exception berarti kalau kita turunkan dari kelas exception berarti kita harus ya istilahnya apa namanya, ada parameter lah ya yang harus kita tuliskan karena ini sebuah pesan okelah string message ya atau pesan boleh kan ini kita buat sendiri. Nah, kemudian pesannya apa? Oke, kita panggil dari kelas induknya yaitu exception super dalam kurung pesan. Ya, tergantung inputan pesannya apa gitu. Otomatis diarahin ke exception. Ini ujung-ujungnya akan mengarah ke exception juga, tapi bisa kita custom untuk error apa gitu ya. Nah, ini kan sudah kita buat exception-nya. Selanjutnya kita panggil. Bagaimana cara manggilnya? Misalnya kita buat metode tersendiri lah ya, mungkin agak berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Public void pembagian boleh ya, pembagian in A, in B. Nah, perlu diketahui kalau pembagian ini ada eksepsinya kemungkinan ya. Berarti return di sini return ini bukan void nih. Ini double ya. Double. Return A per B. Nah, ini kan pembagian ini otomatis kalau pembagian seperti ini kan harus ada exception-nya. Boleh langsung menggunakan try, tapi kalau kita menggunakan custom exception, biasanya kita tuliskan di sini. Throw ke my exception. Nah, diarahin ke my exception. Nah, kalau sudah, tinggal kita panggil di sini ya. Nah, untuk manggil, kita tidak bisa langsung panggil pembagian A, koma B, itu nggak bisa ya. Misalnya sini, in misalnya hasilnya kan double hasil sama dengan pembagian 4,2. Oke, di sini error. Kenapa errornya? Bisa kita lihat. Oh sorry, ini karena dia di dalam static ya, harus kita gunakan juga static. Nah, sekarang errornya beda lagi. Errornya karena tidak bisa dihandle eksepsinya. Nah, kenapa? Karena di sini pembagian itu diarahin ke my exception. Berarti ada penanganan errornya, sehingga kita harus membuat try. Nah, baru that's ya di sini my exception misalnya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya tinggal tinggal dituliskan aja apa sih errornya gitu ya.
boleh kita tuliskan errornya apa. Nah, kalau seperti ini, errornya berarti out. Coba kita lihat errornya apa. Get message. Nah, sepertinya, coba kita tes dulu. Sepertinya seharusnya berhasil. Kita lihat. Oke. Ya, berhasil karena pembaginya bukan 0 ya. Coba kalau pembaginya 0. Oke. Nggak kelihatan di sini ya. Throw, apakah dia berhasil atau tidak karena tidak digunakan. Ya. Jadi di sini saya buat system out print hasilnya adalah hasil Oke, di sini masih error. Kenapa? Tadi ada yang kurang di sini. Harusnya ada try. Try, tapi nanti untuk case-nya itu dilempar ke my exception. Jadi di sini try tetap text ini ke exception E, kemudian kita lempar throw new ke new my exception, apa pesannya gitu ya. Pesannya adalah tidak boleh membagi dengan 0 misalnya. Oke. Tapi permasalahannya nanti di sini ya. Kalau dia harusnya ada, tetap finally ya, harus ada. Atau gini, kita buat satu double outputnya ya, double H sama dengan A bagi B. Nah, gini. Di sini return H. Nah, return H. Supaya nanti bisa kalau dia benar return H, tapi kalau salah return pembagian dengan 0, hasilnya double, berarti kita buat return, seharusnya sih tidak boleh di return ya. Kalau kita buat 0 berarti hasilnya 0 pembagiannya nanti. Oke, mungkin ini aja dulu. Apa hasilnya? Kita lihat. Oke, masih sama ya. Pembagian dengan 0. Eksepsi 5. My exception. Tunggu, dia sepertinya ada yang tidak dijalankan di sini. Exception. Kenapa masih pesannya itu belum tampil? Nah, itu yang harus dicek dulu ya, bentar ya. Return. Coba kita buat sini return 0. Apa yang terjadi? Oke, tidak diperlukan ternyata returnnya di sini.
Pembagian my exception di sini try. Sebentar, kita lihat hasilnya. Pembagian dengan 0 tidak diizinkan. Oke. AB return H. Oke, seharusnya sih tidak ada masalah. Di sini sudah penanganannya. Kita lihat pembagian di line 12. Pembagian kemudian Java line 4. Ketika di sini permasalahannya ya. Diarahin ke exception. New my exception. Oke. Seharusnya dari sini permasalahannya ke atas line 4. Pembagian tidak boleh, ya betul. Tetapi kenapa exception-nya itu tidak dijalankan? Itu yang harus kita cek dulu. Karena di sini throws sudah dilempar ke my exception, harusnya sudah ditangani. Ya, harusnya sih udah ditangani. Kita coba bentar, kita lihat dulu. Mungkin ini karena sepertinya nilai statik ya. Coba kita buat supaya tidak statik, berarti contoh eksepsi 5 sama dengan con GCO sama dengan new eksepsi 5. Kemudian ini adalah CO dot pembagian. Gitu ya. Coba kita tes. Oke, masih bermasalah di tempat yang sama ya. Line 13 di sini A per B. Ya, ini masih eksepsi karena dibagi dengan 0 katanya. Ya, harusnya sih dilempar ke my exception. Ya. Dilempar ke my exception. Oke, coba di my exception kita arahkan langsung ke arithmetic. Seharusnya sih tidak ada masalah. Kita lihat dulu ya. Nah, inilah yang perlu kita sering pelajari yang seperti ini ya. Jalan ceritanya gitu. Seharusnya sih ini exception ya, bukan arithmetic karena kita buat custom. Oke, ini ada yang terlupa. Ya, kenapa? Karena yang ini ya, A dibagi B harusnya di kolom try. Nah, ini ya. Kenapa dia error terus? Ya karena dia di luar dari try. Ya, boleh seperti ini atau saya langsung buat sini juga boleh lah ya. Kalau di dalam try berarti A per B. Nah, itu aja. Oke. Berarti kesalahannya di bagian itu aja kemungkinan besar. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, tidak boleh dibagi dengan 0 ya. Jadi ini tadi kesalahan karena perintah A per B-nya itu di luar dari
eksepsi atau di luar dari try. Sehingga dia bacanya walaupun ini sudah throw dan seterusnya, tapi tidak ada penanganan di sana sehingga ya masih tidak bisa digunakan ya, atau tidak ada penanganan di sana. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam try, otomatis dia akan dilempar ke bagian test kalau di bagian try-nya itu terjadi eksepsi. Nah, ini yang disebut dengan custom exception. Nah, itu. Ya. Jadi gara-gara salah peletakan tadi ya, berarti ya, itu ya, kalau mau jadi programmer memang harus sabar mencari di mana errornya ya, atau di mana salah posisi aja udah error, kita cukup lama mencarinya ya. Nah, tapi itulah seninya jadi apa ya? Mungkin ya kalau sudah terbiasa sih nggak ada masalah ya. Itu intinya ya sering harus teliti sih ya. Harus teliti. Kalau jadi programmer memang harus teliti dan tahu bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan ya, salah satunya tadi ya, jika tiba-tiba logikanya udah bener nih tapi kok masih belum belum jalan gitu ya. Nah, itu juga harus harus diperhatikan yang seperti itu. Nah, itu kalau mau jadi programmer. Nah, baik, mungkin di materi tentang exception atau penanganan eksepsi ini materinya hanya sampai di sini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri pembahasan tentang materi exception handling ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.